kemitraan juga, kita mungkin kemitraan dengan pihak swasta. Tadi kita memfasilitasi pemasaran ke Bulog, kaitannya pemasaran padi dan jagung. Nah itu kemudian kita sekarang berkembang juga pemasaran ke rumah makan seperti di Kota Tasik ada rumah makan Jembar. Sekarang kemarin kita sudah melakukan penjajakan untuk masuk ke sana dan masuk ke MBG sendiri. Meningkat yang selanjutnya itu ancaman, Pak. Ya. Nah, ancaman yang pertama, tantangan eksternal apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan penyuluhan pertanian di wilayah Ciberem, Pak? Ya, kalau tantangan eksternal ini berarti tantangan dari luarnya itu adalah tetap bahwa kita di penyuluhan ini kan sifatnya merubah perilaku. Kalau merubah perilaku itu, merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan itu butuh waktu, sehingga kita ini membutuhkan kesabaran, keuletan dan inovasi. Bagaimana penyuluh itu sebagai fasilitator, bagaimana penyuluh itu sebagai mediator, bagaimana penyuluh itu sebagai penyedia. Nah itu gitu. Kemudian sebagai memfasilitasi lah, intinya memfasilitasi kegiatan petani, baik itu memfasilitasi akses informasi teknologi, akses pembiayaan, dan akses ke lembaga pemasaran. Bagaimana dampak perubahan iklim, Pak, atau cuaca ekstrim terhadap kegiatan pertanian dan penyuluhan? Ya, dampak perubahan iklim kalau di musim 2024 alhamdulillah kita curah hujannya cukup bagus, sehingga di musim 2024-25 ini kita di area pertanaman pun sudah bisa melakukan tanam 3 kali tanam. Nah itu kemudian kalau kondisi ekstrimnya itu adalah rawan banjir, di mana yang rawan banjir alhamdulillah kita sekarang difasilitasi untuk perbaikan sarana irigasinya. Sarana irigasinya karena saat ini ada impres instruksi presiden tentang percepatan swasembada pangan, yaitu untuk lebih meningkatkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Apakah terdapat persaingan antar lembaga atau pelaku agribisnis yang mempengaruhi program BPP, Pak? Kalau persaingan sebetulnya enggak ya, kita lebih ke masing-masing mensupport lah. Berarti berkolaborasi kan? Ya, kita berkolaborasi gitu dengan lembaga perbankan misalnya untuk akses permodalannya dengan perbankan, kemudian untuk untuk kemitraan usahanya kita dengan pelaku usaha, itu bisa dengan pelaku usaha saprodi misalnya dari benihnya, dari perusahaan pupuknya, sehingga kita berkolaborasi untuk mendukung kegiatan pertanian. Nah, bagaimana Pak resiko pasar seperti fluktuasi harga dan permintaan komoditas memengaruhi keberhasilan pendampingan petani, Pak? Nah, untuk fluktuasi harga itu kita justru harus melakukan ke depan ini kita harus melakukan pengaturan pola tanam. Nah, itu dengan pengaturan pola tanam, jangan serempak semua nanam cabai. Jadi harus diatur itu pola tanamnya, jadwal tanamnya nanti untuk menentukan jadwal panennya. Supaya itu salah satunya untuk tidak anjlok harga, harus kita kelembagaan tani dalam pengawasan agribisnis ini harus bermitra. Harus bermitra. Tadi sempat saya sampaikan bermitranya dengan pengelola dapur MBG, bisa dengan rumah makan. Kita salah satunya di Kota Tasik ada rumah makan Jembar, sekarang lagi penjajakan ke sana. Nah, untuk ancaman